beriman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita. Berapa banyak saudara pagi hari ini percaya kita akan terbang di bawah kepak sayapnya Tuhan bagai burung Raja Wali memiliki kekuatan sayapnya. Mari semuanya kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Nyatakan kerinduanmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kami mau berlindung Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Diam di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kepakan sayap-Mu. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kami percaya Tuhan, di bawah naungan sayap-Mu kami mampu Tuhan. Kau Tuhan yang akan membawa kami dan mengajak kami terbang tinggi, melewati setiap badai dalam hidup kami, melewati setiap masalah dalam hidup kami Tuhan. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup.
bagi Tuhan kita yang ajaib. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami datang sujud di altar-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana kami berada, di situ Engkau berada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kedamaian hanya kami dapatkan di dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau Tuhan kami yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Bertatalah atas pujian kami Tuhan pagi hari ini. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menanti untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan,
Sungguh hanya bagimu kemuliaan Tuhan. Hanya bagimulah pujian, hormat dan segala kuasa Tuhan. Sungguh ku kagum akan kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Dan tiada duanya Tuhan. Dan penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik hanya untuk Tuhan. Yang terbaik hanya untuk Yesus. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan menerima sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah setiap sembah kami. Dengarkanlah setiap pujian kami yang kami naikkan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Soul
jiwa kami bersyukur, jiwa kami bersuka Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau selama-lamanya. Biarkanlah Tuhan pujian dan penyembahan kami menjadi nyanyian yang merdu, menjadi pujian, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami dengan segenap hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara sekalian? Senang dapat berjumpa kembali dan melayani saudara dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Pada hari ini minggu kelima, minggu terakhir di bulan ini, yakni di tanggal 29 Agustus tahun 2021. Mari tetap taat protokol kesehatan, terus mendukung pemerintah dalam program mengakhiri pandemi ini, serta tidak lupa untuk senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, dan kita akan membaca hari ini kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kalau minggu lalu dari Perjanjian Lama, maka hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang a journey to maturity. A journey to maturity adalah artinya perjalanan menuju kedewasaan. Kalau kita perhatikan tadi di ayat yang ke-13 ada kalimat sampai kita semua telah mencapai. Berarti di sini ada satu perjalanan. Sampai kita semua akan ada di ketibaan, di kedatangan, dan ada di titik yang bernama kedewasaan penuh. Ingatkah saudara bahwa minggu kemarin saya menyampaikan di awal-awal khotbah bahwa Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan saudara daripada hanya sekadar memenuhi semua keinginan dan kemauan saudara. Ya, hari ini dipertegas dan dibuktikan lewat ayat firman tadi bahwa Alkitab mengatakan Tuhan menginginkan untuk kita semua mencapai kedewasaan penuh. Dan lagi pula tujuan kehidupan sesungguhnya ialah mencapai kedewasaan saudara, bukan mencapai kesempurnaan. Sebab tidak ada yang sempurna. Manusia semua tidak ada yang sempurna. Nanti setelah kematian, kehidupan setelah kematian, kita akan mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Hari-hari ini banyak pria mencari istri yang sempurna. Padahal yang harus dicari dan didapat adalah istri yang dewasa. Demikian pula banyak perempuan mencari suami yang sempurna, padahal yang harus dicari dan didapat ialah suami yang dewasa. Tidak ada gereja yang sempurna. Nanti setelah Kristus datang kedua kali dan mendirikan pemerintahannya, barulah ada gereja yang sempurna. Tetapi kalaupun hari ini, kalaupun ada gereja yang sempurna, maka dapat saya pastikan akan menjadi tidak sempurna, karena saudara dan saya ada di dalamnya. Tidak ada pula gembala sidang yang sempurna, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Hari-hari ini banyak orang menuntut pasangannya untuk memberikan kesempurnaan. Kurang perhatian dia orangnya kurang care, waktunya tidak ada untukku, dia kurang memberikan fasilitas tanpa berkaca atau melakukan evaluasi diri, apakah orang tersebut sudah mampu memenuhi tuntutan yang ia berikan kepada orang lain. Hari ini banyak karyawan juga menuntut kesempurnaan dari bos atau atasan mereka. Meminta tunjangan ini, tunjangan itu, fasilitas ini, fasilitas itu, kelebihan ini, kemudahan itu. Tanpa berkaca lebih dahulu bahwa mampukah dirinya memenuhi tuntutan yang ia berikan kepada orang lain. Demikian pula sebaliknya hari ini banyak pula bos-bos yang menuntut kesempurnaan dari karyawan mereka atau pegawai mereka tanpa berkaca lebih dahulu apakah mereka mampu juga untuk memberikan yang mereka tuntut.
memberikan pelayanan yang terbaik, fasilitas, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Ini yang dinamakan kedewasaan, saudara. Banyak orang menuntut ke kesempurnaan, padahal tujuan kehidupan adalah mencapai kedewasaan. Maka dari itu Alkitab juga mengingatkan kenapa kita perlu dewasa, supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak. Karena anak-anak itu adalah pribadi yang masih mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Belum punya dasar yang teguh dan prinsip yang jelas. Itulah sebabnya kita perlu semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan lagi pula ketika kita semakin dewasa, kita semakin serupa seperti Kristus, bertumbuh ke arahnya yang adalah kepala, dan dimanapun kita berada, setiap orang yang berjumpa dengan kita, pada akhirnya mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. A journey to maturity atau perjalanan menuju kedewasaan, saya ibaratkan seperti perjalanan darat naik mobil dari Surabaya ke Jakarta. Puji Tuhan, saya berkesempatan menikmati jalan tol hasil dari pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat bagus, yakni jalan tol yang menghubungkan kota Jakarta, Surabaya, dan sebaliknya. Saya sudah naik mobil beberapa kali bolak-balik. Biasanya saya kalau naik mobil dari Surabaya ke Jakarta, saya berhenti di dua kota besar, yakni Solo dan Semarang. Itu kalau saya. Kalau orang lain mungkin akan terus melaju sehari kurang, ya mungkin setengah hari kurang sudah sampai, itu terserah mereka. Kenapa saya senang berhenti di dua kota besar itu? Karena dua kota besar ini begitu exit tol langsung masuk kota, di sana banyak hotel, banyak restoran, dan banyak tempat wisata lainnya. Memudahkan orang dengan keluarga dan anak-anak seperti saya untuk menikmati hiburan ketika kita lakukan perjalanan keluar kota. Nah, ketika saya melakukan perjalanan keluar kota itu biasanya saya memberitahu papa saya, orang tua saya, bahwa saya menuju ke Jakarta. Biasanya setelah berapa jam, papa saya akan bertanya, "Kamu sudah di mana?" Saya akan jawab, "Oh, saya di kilometer misalkan 325. Atau saya mengatakan, "Saya sudah ada, tiba, mencapai, datang di kota Semarang." Oke, good. Berarti tinggal beberapa jam lagi ya. Oh enggak, saya mau makan siang dulu dan sebagainya. Saudara, kenapa saya ibaratkan seperti perjalanan darat ini? Demikian pula lah perjalanan menuju kedewasaan. Ada kilometer-kilometer yang kita lewati. Ada fase-fase yang kita lalui. Hari ini kita akan belajar 3 fase, 3 tahapan dalam perjalanan menuju ke kedewasaan. A journey to maturity. Saudara bisa cek, saudara bisa evaluasi, saudara ada di tahapan mana. Ada di kilometer berapa istilahnya. Ada di fase yang mana. Supaya apa? Supaya kita boleh tahu, dan ketika kita ada di tahapan awal, kita dapat terus maju. Sehingga kita semua boleh mencapai kepada titik kedewasaan di dalam Tuhan. 3 fase, 3 tahapan dalam A Journey to Maturity. Yang pertama, saudara boleh mencatat. Di sini saya berikan catatan buat saudara. Fase yang pertama disebut sebagai fase ketergantungan atau dependency phase. Fase ketergantungan dari namanya saja adalah fase di mana orang-orang belum bisa melakukan semuanya sendiri. Masih bergantung kepada orang lain. Dan setiap manusia memulai kehidupannya dari fase ini. Kita semua tentu pernah bayi, bukan? Dan kita semua tidak mungkin ada di kondisi kita sekarang. Saudara mungkin insinyur, saudara pilot, saudara pengacara, saudara dokter, saudara ilmuwan, saudara dosen, saudara pendeta. Saudara tidak mungkin di posisi saudara sekarang tanpa ada di posisi ketergantungan terlebih dahulu. Pada waktu kita bayi, kita sangat bergantung pada orang lain, terutama orang tua kita, mama kita, ibu kita. Pada waktu kita lahir pun kita dibantu oleh minimal 2 orang. Ibu yang melahirkan kita, dan yang kedua adalah dokter atau bidan. Pada fase ini setiap orang harus ditolong. Kalau tidak ditolong akan mati. Contohnya ya bayi tadi. Menangis minta air susu ibu ya, atau susu formula, menangis minta makan, kalau tidak ditolong ya lama-kelamaan akan mati. Orang yang ada di fase ini kalau didiamkan saja dia tidak dapat melakukan kewajibannya. Contoh, mungkin sudah tidak lagi bayi, tetapi ada di keadaan anak-anak umur 4 tahun, kalau tidak ditolong mandi, dia nggak akan bisa mandi dengan benar. Kalau tidak ditolong membersihkan dirinya, maka dia tidak akan dapat membersihkan dirinya setelah dia selesai, buang hajat. Kewajibannya tidak dapat terlaksana dengan baik. Orang yang ada di fase ini akan terus-menerus diawasi, diingatkan. Hei, kamu sudah bilang terima kasih belum? Tadi dapat mainan dari Om Budi. Kamu sudah mengucapkan thank you belum ke Tante Linda? Karena tadi dia membawakan makanan kesukaanmu. Bilang apa? Terima kasih. Have you done your homework? Sudah melakukan PR-mu? Itu nggak hari ini diomongin. Besok diingatkan lagi. Lusa diingatkan lagi. Apakah kamu sudah mencuci tangan?
Kayaknya tadi papa lihat kamu pegang tanah deh, atau pegang lantai sebelum kamu makan. Orang yang ada di fase ini, saudara, harus terus diingatkan, day by day, secara reguler, terus menerus. Dan biasanya orang yang ada di fase ini memiliki sifat selfish atau egois. Karena apa? Karena memang belum mencapai di titik selanjutnya. Ya, dia belum tahu. Yang dia tahu adalah semua harus untuknya. Dan dia cenderung tidak memikirkan keadaan orang lain. Makanya dalam kehidupan dalam kehidupan rohani, orang yang ada di posisi ini biasanya akan terus diingatkan, sudahkah kamu ibadah online? Ya, walaupun ini pandemi, sudah beribadah belum? Sudahkah kamu berdoa hari ini? Sudahkah kamu membaca Alkitab? Sudahkah kamu memberikan persembahan? Sudahkah kamu tertanam dalam satu komunitas? Sudahkah kamu memberikan kesaksian? Sudahkah kamu mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan, atas berkat yang kamu terima hari ini? Dan orang yang ada di keadaan fase ketergantungan ini tidak peduli dengan kondisi orang lain, yang dia tahu adalah dirinya sendiri itu harus ditolong. Contoh, saudara, bayi tadi, ya kan? Ada seorang bayi jam 3.15 pagi menangis dengan sangat kencangnya. Dia tidak mau tahu karena memang dia belum di fase selanjutnya, belum mengerti. Dia tidak mau tahu bahwa mamanya sudah lelah bekerja seharian. Papanya juga baru saja tidur jam 2 pagi setelah menyelesaikan proyek di laptopnya, dihubungi bos dan kantor klien sana-sini. Dia nggak mau tahu. Dia menangis, papanya terbangun, mamanya juga harus bangun dan menyusui atau memberikan susu di botol baginya. Dia tidak mau mengerti keadaan orang lain. Demikian pula dalam kehidupan rohani, ketika kita nggak peduli dengan keadaan orang lain, nggak mau tahu. Yang penting adalah aku, dan aku. Egonya begitu tinggi, berarti saudara memang masih ada di fase ketergantungan. Orang yang ada di fase ini, mereka belum mengerti bahwa aturan itu dibuat untuk kepentingan mereka, bukan untuk kesenangan dari si pemberi aturan. Saya kasih contoh, saya memiliki 2 orang anak. Anak pertama saya, Kathleen, berusia 6,5 tahun. Saat sekarang ini dia sekolah di kelas 1 SD. Nah, karena sudah SD, pelajarannya cukup banyak, sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Sudah begitu di pandemi ini menggunakan aplikasi Zoom, ya, artinya bukan tatap muka, sehingga harus memberikan ekstra konsentrasi. Biasanya sore hari saya dan istri bergantian mendampinginya melakukan review atau belajar ulang. Misalkan hari ini belajar matematika, bangun ruang, belajar seni musik, tangga para nada, belajar kewarganegaraan, bahasa Inggris, adjektif, semuanya harus direview ulang. Ya, nah satu ketika setelah selesai review sore hari biasanya, jadi setelah tidur siang, bangun, dia bisa review pelajaran selama 1 jam. Setelah selesai review pelajaran itu, tiba-tiba si Kathleen ini berkata, "Ye, Daddy, aku sudah selesai review pelajaran, pasti Daddy senang kan?" Nah, saya memang tersenyum dan saya bilang, "Iya, Daddy senang." Tapi dalam hati saya tergelitik dan saya berkata dalam hati, belum tahu anak ini bahwa review ini bukan untuk kesenangan saya. Sesungguhnya ini adalah untuk kepentingannya sendiri. Kalau tiap hari dia tidak review pelajaran yang diberikan guru, tiba saatnya ujian semester bulan Desember atau ujian kenaikan kelas di Juni tahun depan, semuanya bahan itu, materi itu akan dimasukkan ke otaknya sehari semalam, meledaklah pikirannya. Nggak mungkin dia bisa mengambil pelajaran dalam waktu 1 malam. Makanya harus review. Kalau kamu tidak bisa melakukan ujian, maka ini pikiran panjang, ya. Ini bukan mengutuk, tapi pikiran panjang. Kalau tidak bisa mengerjakan ujian, tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas, tidak dapat ijazah. Nanti belasan tahun kemudian seperti apa? Tujuannya kamu review adalah supaya kamu bisa terus, kalau waktu ujian kamu bisa. Dan kamu terus naik kelas, terus dapat ijazah. Sehingga belasan tahun kemudian, kamu bisa menyelesaikan pendidikanmu, kamu tidak lagi bergantung kepada orang tuamu, kamu bisa mulai mencari pekerjaan sendiri dan mulai menghidupi apa yang menjadi kebutuhanmu. Ini yang dimaksud orang di fase ini belum mengerti bahwa aturan dibuat untuk kepentingannya. Sama, orang di dalam kehidupan rohani juga seperti itu. Aku sudah ke gereja supaya Tuhan senang. Aku sudah beribadah loh supaya Tuhan happy. Padahal itu sebenarnya untuk kepentingannya. Karena dia butuh rohaninya untuk terus dibangkitkan lewat kesaksian. Butuh untuk menyembah karena roh kita perlu masuk ke hadirat si pencipta itu. Aku sudah memberikan persembahan loh supaya Tuhan senang. Aku sudah melayani loh. Aku sudah berdoa loh. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya ketika dia berdoa, ketika dia melayani itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Aku sudah membaca Alkitab loh. Ya Tuhan pasti senang lah aku sudah baca Alkitab. Ya saudara, dia tidak sadar bahwa membaca Alkitab itu dia perlu, sebab man shall not live by bread alone.
but by every word that comes from mouth of the Lord. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi ada roh yang perlu dikasih makan oleh firman. Dan firman itulah yang menimbulkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi hari ini saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada di fase ini, kita harus terus maju. Orang yang ada di fase ini cenderung kalau dalam kehidupan rohani bergantung terus kepada pendeta. Bukan berarti pendeta nggak mau nolong jemaat ya, tapi pendeta juga harus mendewasakan. Jangan mengajarkan bahwa kejar saya, cari saya. Ya saya bisa dipakai Tuhan, tapi saya nggak sempurna. Kamu carinya jangan saya, carinya Kristus Yesus. Carinya dia, sebab pendeta juga manusia. Ketika orang yang ada di fase ini mengandalkan pendeta, mengandalkan manusia, satu ketika pendeta itu juga manusia bisa berbuat salah, tidak angkat telepon, tidak jawab WA karena sedang sibuk, atau melakukan kesalahan yang fatal maupun yang tidak fatal, maka menjadi kecewalah orang ini dan kemungkinan bisa saja dia hilang dari peredaran dan meninggalkan Tuhan. Ini yang berbahaya, saudara. Kalau saudara ada di fase ini, tidak apa-apa, maju terus, tapi jangan berhenti di situ. Kita harus maju ke fase berikutnya. Fase berikutnya, saya catat buat kita yang kedua ialah fase mandiri atau independency phase. Fase ini akan dimasuki oleh mereka yang sudah mulai beranjak menuju ke titik dewasa. Belum di titik dewasa ya, tapi sedang beranjak menuju ke titik dewasa. Orang yang ada di fase ini tidak lagi merepotkan orang lain. Dia tidak perlu lagi digendong kalau bayi, tidak perlu lagi dipegangi waktu berjalan, tidak perlu lagi disuapi kalau makan. Sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri, sudah bisa mengembalikan baju ke tempat di mana baju kotor berada, sudah bisa untuk berjalan mungkin dari rumah ke sekolah, semua sudah bisa ia lakukan. Intinya dia tidak akan menyusahkan orang lain, karena dia sudah mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Dan tentu dia tidak akan merepotkan orang lain, saudara, dan dia sudah bisa diberikan tanggung jawab. Sudah sadar akan kewajiban yang harus ia lakukan. Ketika dia harus pergi untuk ke toilet, itu untuk kepentingannya dia sendiri, dia nggak perlu bantuan orang. Ketika dia perlu untuk minum vitamin, ya dia akan minum sendiri tanpa terus diingatkan. Ya, tetapi orang yang ada di fase ini belum tentu peduli dengan orang lain. Belum tentu bisa mengurusi orang lain. Makanya ada kalimat, ngurus diri sendiri aja masih repot kok, repot ngurusin orang. Nah, orang yang ada di fase ini mungkin untuk dirinya sendiri, dia bisa handle. Tapi tidak bisa diandalkan untuk mengurusi orang lain. Ya mungkin sudah tidak perlu diawasi lagi, tapi dia belum ada di level untuk mengawasi orang, belum. Karena dia masih semua serba mengurusi dirinya sendiri. Dalam kehidupan rohani pun juga demikian, orang yang ada di fase mandiri, puji Tuhan, sudah naik di level yang berikutnya, dia nggak perlu diawasin lagi, nggak perlu diingatkan lagi untuk berdoa. Dia tahu bahwa pagi-pagi dia berdoa, malam dia berdoa, ada sesuatu hal apapun datang kepada Tuhan dalam doa. Tetapi belum tentu dia memiliki beban mendoakan orang lain. Orang yang di fase ini tahu bahwa dia perlu beribadah untuk dirinya sendiri, baik itu ibadah online maupun ketika sudah tatap muka, ibadah tatap muka, tapi belum tentu juga dia punya semangat untuk mengajak orang beribadah. Orang yang ada di fase ini, dia senang mendapatkan firman Tuhan, tapi belum tentu dia terbeban untuk share firman yang memberkati dia supaya orang lain juga tergugah rohaninya dan imannya dibangkitkan lewat firman yang ia dapatkan. Orang yang ada di fase ini belum sadar bahwa dia perlu untuk mengencourage orang lain. Kalau dirinya sudah bisa dia encourage, dia perlu untuk mengencourage orang lain. Makanya biasanya orang dalam fase ini belum terjun melayani. Karena apa? Karena yang penting urusan dirinya beres, bisa ngurus diri sendiri sambil puji Tuhan, tapi dia belum ada di level untuk ngurusin orang lain. Dan tentu saja belum bisa berkorban untuk orang lain. Karena apa? Karena semuanya masih terpusat pada dirinya yang harus dia tolong untuk tetap berdiri dan terpenuhi semua kebutuhannya. Kalau saudara hari ini ada di fase ini, tidak apa-apa, puji Tuhan. Berarti saudara sudah naik dari level ketergantungan atau level dependency phase menuju ke level independency phase.
Tapi jangan berhenti di situ. Saudara harus masuk ke fase yang berikutnya. Inilah fase yang kita semua tuju. Yang ketiga, yang terakhir, fase yang ketiga yang perlu kita tuju. Saya baca ulang dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Fase yang ketiga saya catat adalah fase kedewasaan penuh atau interdependency phase. Seseorang yang sudah mencapai fase ini sudah ada di titik yang dinamakan dewasa penuh. Mereka bukan hanya bisa menolong dirinya, tidak lagi tergantung dengan orang lain, tapi mereka senang bersinergi dengan orang lain, sehingga mendapatkan hasil atau keuntungan yang banyak dan lebih besar bagi kebaikan banyak orang. Dengar baik itu, artinya dia bukan hanya bisa ngurusin diri, tapi dia sudah mulai bisa bekerja sama dengan orang lain, bahkan menyemangati orang lain, bahkan mengurusin orang lain. Karena apa? Karena dia sudah ada di level dewasa penuh. Orang yang ada di fase ini lebih senang untuk menjaga relasi, tahu pentingnya memiliki dan menjalin relasi, ketimbang hanya sekedar memenangkan egonya lalu relasi hilang. Saya ingat satu contoh ilustrasi, misalkan ada sepasang suami istri. Namanya suami istri ya, pasti ada kalanya beda pendapat. Ya, dua kelamin yang berbeda, dua isi kepala yang berbeda, dibesarkan dari orang tua yang berbeda, belum lagi beda budaya, latar belakang pendidikan dan bahasa, tentu pasti pernah mengalami beda pendapat. Dan tiba-tiba juga karena tadi saya katakan beda kelamin ya, perempuan ada waktunya datang bulan, mungkin lagi sensitif, hormon yang lagi naik, marah-marah terus ceritanya ini. Bisa juga ada waktunya nanti suami yang marah-marah gitu ya, kan ini semua tergantung hormon beda-beda. Nah, pada waktu istrinya sedang sensitif marah-marah, si suami tuh cuma diem aja. Sesekali dia jawab, iya gitu. Lalu istri selesai menyampaikan semua yang perlu dia sampaikan, unek-uneknya keluar ya. Dia meninggalkan ruangan dengan air muka, raut muka yang mungkin dikatakan kecut gitu ya, bersengut gitu, tidak mengenakan. Lalu anaknya keluar setelah orang tuanya selesai seperti tadi. Anaknya berkata, Papa kok nggak jawab Mama sih? Tadi Mama nyentil soal A, soal B, soal C, padahal Papa tuh nggak sepenuhnya salah loh. Lalu papanya berkata, Nak, Papa tahu Papa tidak sepenuhnya salah, tapi Papa merasa lebih penting memenangkan relasi daripada memenangkan argumen. Bisa saja Papa memenangkan argumen, tapi akan berakhir dengan mamamu menangis, hatinya terluka, keadaan menjadi tidak enak, dan kedepannya kita tidak tahu akan menjadi seperti apa. Dari sinilah terlihat orang yang ada di fase dewasa adalah orang yang mengerti betul pentingnya menjalin relasi, orang yang bisa membuang ego dan kepentingan dirinya sendiri demi kepentingan yang lebih besar, bahkan kepentingan orang lain yang berguna bagi banyak orang. Saya berdoa biarlah kita semua, Bapak Ibu Saudara, boleh menjadi orang-orang yang mencapai titik ini. Mencapai titik yang dinamakan dewasa penuh. Sehingga kita bukan hanya tidak bergantung pada orang lain dan dapat mengurus diri sendiri, tapi juga kita bisa artinya bersinergi dengan orang lain sehingga membawa dampak yang bagus, yang baik bagi banyak orang. Dan ketika orang ada di posisi dewasa, ya saya kasih contoh kalau misalkan makan saja sederhananya. Orang yang ada di fase ketergantungan akan disiapin makan. Kamu harus makan ya, bahkan disuapi oleh neni, oleh suster, oleh mama, oleh papa. Tapi setelah dia naik ke fase berikutnya, dia menjadi mandiri, dia bisa makan sendiri. Dia bisa ambil nasi sendiri, ceplok telur sendiri, goreng ayam sendiri, oseng sayur sendiri, masak sendiri, taruh piring di wastafel, cuci piring sendiri, pakai baju, berangkat melakukan aktivitas. Tapi orang yang di level dewasa bukan hanya bisa melakukan itu saja, bahkan dia melihat sekeliling. Papa sudah makan belum ya? Mama sudah makan belum ya? Kakak sudah makan belum ya? Kau belum makan? Baiklah, saya masakkan nasi goreng ya, saya hidangkan, saya ambilkan ya buat Mama belum makan, atau nanti saya pesankan secara online, delivery online ya, atau saya nanti mau pergi, aku take away buat Papa ya, buat Mama ya, makanan. Sudah lihat perbedaannya. Dia lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar dan demi kepentingan bersama. Demikian pula secara rohani, orang yang ada di fase dewasa ini bukan hanya tahu, tapi dia sadar kenapa dia lakukan itu.
Kenapa dia berdoa, dia tahu bahwa ini penting untuk dirinya dan dia memiliki beban berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi teman-temannya. Dia melakukan banyak hal, saudara. Ada satu kalimat di sana dikatakan, maturity is accepting the responsibility and totally understand what responsibility is. Kedewasaan itu adalah menerima tanggung jawab dan betul-betul mengerti apa tanggung jawab itu. Orang yang ada di titik dewasa mengerti kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia perlu melayani. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia berikan kepada Tuhan, membalas kebaikan Tuhan selain melayani Tuhan. Kenapa dia perlu mendoakan orang lain? Kenapa dia perlu menjadi mentor bagi orang lain? Dia tidak hanya saja menerima mentor dari orang lain, dia sudah sadar sekarang dia harus memberikan mentor kepada orang lain. Kenapa dia perlu menolong orang, memberikan persembahan? Kenapa dia perlu tertanam dalam satu komunitas, melayani? Dia sadar betul pentingnya bagi banyak orang hal ini dan bagi dirinya sendiri. Saya berdoa kita semua boleh sampai di titik ini, dan sebagai penutup ada istilah dalam dunia tanaman. Dikatakan orang yang ada di titik dewasa, istilahnya dia adalah orang yang harusnya sudah berbuah. Dalam istilah di dunia antropologi dan sosiologi, adalah fase beranak cucu atau fase berkembang biak. Sehingga waktu kita sudah ada di fase ini, kita harus menunjukkan kita memiliki hasil yang lebih, yakni kita berbuah. Biarlah kita hidupnya boleh berbuah, menunjukkan buah-buah roh, buah-buah Kristus, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka boleh juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang menonton dan mendengar program ini dimanapun berada, diberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo, jajarannya ke bawah para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati dimanapun berada, penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka yang hari ini terdampak karena pandemi, Tuhan tolong, mereka yang terpapar virus corona, Tuhan sembuhkan, para tenaga medis dan relawan yang ada di garda depan, Tuhan tolong, dan tidak lupa kami berdoa bagi gereja-gerejamu dan jemaatmu secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, gembalanya, pengerjanya, jemaatnya, programnya ke depan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, namun sebelumnya kami semua ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.